Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ida Fitriatul Hasanah dengan nomor NIM 430 2019 0064. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester Manajemen Pelatihan Dakwah yang diampu oleh Bapak Muhammad Mustaliqul Alwi MPD. Yang akan saya bahas di sini yang pertama itu ada pengertian, ruang lingkup, dan tujuan manajemen pelatihan dakwah. Pengertian manajemen pelatihan dakwah menurut G.R. Terry, manajemen adalah sebuah proses yang khas terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan tenaga dan sumber daya lainnya. Ruang lingkup manajemen pelatihan dakwah. Setiap ilmu itu kan memiliki objek material dan objek formal. Nah, jika ditelusuri itu, manajemen pelatihan dakwah itu memiliki objek material, yaitu tentang perilaku manusia dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Tujuan manajemen pelatihan dakwah yang pertama itu terkelolanya upaya meningkatkan keterampilan, yang kedua terkelolanya upaya meningkatkan sikap, yang ketiga terkelolanya upaya meningkatkan pengetahuan. Selanjutnya itu tentang perencanaan pelatihan dakwah. Yang pertama ada manajerial atau al-idariyah. Nah, dalam dakwah itu merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh sebuah kelompok dalam lembaga untuk mewujudkan usaha tertentu. Aktivitas manajerial atau amalia adariyah itu ada 4. Yang pertama ada tahdid atau perencanaan, yang kedua tanzim atau mengorganisasikan, yang ketiga itu taujih atau menjalankan, nah yang keempat itu riqobah atau evaluasi. Firman Allah, perencanaan dalam Al-Quran itu terdapat pada Quran surat Shad ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dhunnul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Objek tujuan SPKPD yaitu yang pertama memperoleh peserta yang tepat, yang kedua memperoleh rumusan yang akan dicapai, yang ketiga memperoleh gambaran masalah dan hambatan, yang keempat itu memperoleh gambaran potensi dan SDM, yang kelima memperoleh metode dan media yang sesuai dengan peserta, yang terakhir itu keenam memperoleh materi bahasan. Selanjutnya yaitu pengorganisasian pelatihan dakwah. Pengertian pengorganisasian pelatihan dakwah yaitu sebuah proses pengelompokan yang dapat digerakkan suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bentuk-bentuk organisasi dakwah itu ada 5. Yang pertama organisasi garis, yang kedua organisasi garis staf, yang ketiga organisasi fungsional, yang keempat organisasi komite, yang kelima itu organisasi matriks. Materi selanjutnya yaitu pelaksanaan pelatihan dakwah. Dalam pelaksanaan pelatihan dakwah itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada proses belajar dalam pelatihan, yang ketiga itu penutup. Selanjutnya ada metode pelatihan dakwah. Nah, apa sih metode itu? Metode itu merupakan cara penyampaian isi atau materi latihan, misalnya seperti ceramah. Selanjutnya itu ada macam-macam metode pelatihan dakwah. Yang pertama itu metode penasaran, yang kedua metode curah pendapat, yang ketiga metode diskusi kelompok, yang keempat metode diskusi panel, yang kelima memperoleh metode penguasaan, yang keenam metode kerja kelompok, yang ketujuh metode simulasi, yang ke-8 metode bermain peran, yang ke-9 itu forum. Selanjutnya itu ada evaluasi pelatihan dakwah. Pengertian dari evaluasi pelatihan dakwah adalah proses penilaian setelah perencanaan atau pra-pelatihan dakwah dan pelaksanaan atau proses pelatihan dakwah. Jadi itu evaluasi itu proses penilaian setelah berjalannya sebuah proses pelatihan dakwah.
Selanjutnya itu ada tujuan evaluasi pelatihan dakwah. Yang pertama itu tujuannya untuk mengetahui pencapaian. Yang kedua, menemukan bagian pelatihan dakwah mana yang berhasil dan yang kurang berhasil. Nah, yang ketiga itu untuk mengetahui pengaruh pelatihan dakwah. Yang keempat itu untuk mengetahui perubahan dakwah. Selanjutnya itu ada manfaat evaluasi. Yang pertama itu untuk memperoleh informasi tentang hasil pelaksanaan program pelatihan dakwah. Yang kedua itu untuk mengetahui relevansi pelatihan dakwah. Nah, yang ketiga itu untuk memperbaiki ke depannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.